Potret Seorang Gadis, karya Edgar Allan Poe. Suatu malam, saat aku mengalami luka berat, pembantu laki-lakiku memutuskan untuk mendobrak masuk ke dalam istana agar aku dapat beristirahat. Istana itu sangat besar dan terkesan menyedihkan. Bahkan ku dengar reputasinya sudah lama dipertanyakan oleh penduduk pegunungan Apennines, sama seperti yang dilukiskan oleh Mrs. Radcliffe dalam buku-buku misterinya. Kelihatannya istana tersebut belum lama ditinggalkan. Aku dan pembantuku mengambil salah satu kamar berukuran paling kecil dengan perabotan yang seadanya. Kamar itu terletak di sebuah menara kecil yang terpencil, dengan dekorasi yang berlebihan namun terkesan antik dan sedikit rusak termakan waktu. Dindingnya dihiasi kain perca dan dipenuhi deretan piala yang berjajar rapi di atas bilahan rak kayu. Selain itu juga ada banyak sekali lukisan modern dalam bingkai terukir yang terbuat dari emas. Lukisan tersebut digantung pada kait-kait yang tertancap di dinding. Dan anehnya, aku merasa seolah tersirat melihat karya-karya indah itu hingga aku memerintahkan Pedro, pembantuku, untuk menutup tirai jendela di dalam kamar dan menyulut sumbu beberapa lilin tinggi yang tersusun di kandelabra dan diletakkan di dekat kepala ranjang. Aku juga memintanya untuk membuka kelambu sutra berwarna hitam yang menyelimuti ranjang itu sendiri. Ku minta dia melakukan semua ini karena aku ingin beristirahat, tidur sesaat, atau setidaknya menikmati lukisan-lukisan yang tergantung di dinding dan membaca dengan teliti buku yang tergeletak di atas bantal, yang isinya mengkritik dan menjabarkan apa-apa saja yang terlukis di dalam kamar tersebut. Lama sekali aku memandangi masing-masing lukisan, dan waktu pun berlalu tanpa sepengetahuanku. Begitu sadar, saat itu tengah malam, dan posisi lilin-lilin di kepala ranjang mulai menggangguku. Dengan satu tangan, aku berusaha meraih kandelabra tanpa membangunkan Pedro. Lalu kuubah posisinya agar lebih terang menyinari kumpulan lukisan di sekelilingku. Namun posisi baru itu justru menyorotkan cahayanya ke arah sudut kamar yang tadi tertutup salah satu tiang ranjang, menampakkan sebuah lukisan yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Lukisan itu menggambarkan seorang gadis belia yang tengah mekar menjadi seorang wanita. Kutatap lukisan itu terburu-buru, lalu kupejamkan mataku. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku melakukan hal ini. Tapi ketika kedua kelopak mataku menutup rapat penglihatanku, aku sempat memikirkan alasannya. Aku ingin berpikir sebentar untuk memastikan bahwa penglihatanku tidak sedang menipuku. Dan aku juga ingin memandangi lukisan itu dengan pikiran jernih. Sesaat kemudian, kubuka kedua mataku dan kupandangi lagi lukisan tadi. Apa yang kulihat sekarang tidak kuragukan lagi. Cahaya lilin yang menerangi permukaan kanvas kini telah menyingkirkan kabut di mataku dan membuatku terjaga di dalam alam nyata. Lukisan itu, seperti yang kukatakan tadi, menggambarkan sosok seorang gadis belia. Seperti potret, lukisan tersebut hanya menggambarkan bagian kepala dan pundak gadis itu, yang dalam dunia seni lukis disebut sebagai vignette. Seperti lukisan karya pelukis ternama Sully. Lengan, dada, dan bahkan ujung-ujung rambut gadis itu berbaur dengan sempurna ke dalam latar belakang lukisan yang bernuansa kelam. Bingkai lukisan itu berbentuk oval dan diukir dengan artistik dalam gaya Moresque. Tapi dibandingkan lukisan itu, bingkainya kalah menarik, karena sebuah lukisan merupakan bentuk karya seni tertinggi di dunia. Tapi yang menggugah hatiku bukanlah teknik pelukisannya ataupun kecantikan wajah gadis dalam lukisan itu, dan bukan juga keterkejutanku dalam menemukan lukisan tersebut terpajang di dinding, yang sempat membuatku mengira bahwa orang dalam lukisan itu lebih dari sekedar gambar, melainkan orang sungguhan, sampai kulihat struktur wajah dan bingkai yang memeluk lukisan tersebut. Baru aku sadar bahwa gadis belia di dalamnya hanya gambar. Mengingat kemiripan gadis belia di dalam lukisan itu menyerupai manusia nyata,
Aku menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk duduk berpikir tanpa melepaskan pandanganku dari dinding. Akhirnya, setelah mengetahui rahasia efek lukisan tersebut, yang kuperkirakan tak lebih dari sekadar teknik ekspresi melukis yang mengharuskan pelukisnya untuk menangkap kesamaan antar dunia nyata dan dunia dalam lukisannya. Aku pun berserah kembali ke atas ranjang. Tak kusangkal, kemiripan antara dua dunia itu sangat menggangguku, bahkan membuatku jengkel. Ku kembalikan posisi candelabra ke tempat semula, dan kupandangi buku yang terbaring di hadapanku. Kubuka halaman buku tersebut dengan tidak sabar, karena ingin mengetahui kisah-kisah di balik semua lukisan yang mengelilingiku, terutama tentang lukisan oval yang menggantung di dinding sudut kamar, yang kira-kira dijelaskan sebagai berikut. Dia adalah gadis dengan kecantikan unik, dengan raut wajah yang dihiasi senyuman. Namun, terkutuklah dia karena bertemu, jatuh cinta dan menikahi sang pelukis. Pemuda itu adalah orang yang penuh hasrat, gemar belajar, keras kepala, dan sudah lama jatuh cinta kepada profesinya sendiri sebagai seniman. Sementara gadis itu adalah seseorang yang memiliki kecantikan unik, penuh senyum, ramah dan beriang, seperti seekor rusa kecil. Gadis itu tidak pernah membenci apapun dan siapapun, kecuali bidang seni yang memicu kecemburuannya. Serta seumur hidupnya dia hanya pernah menaruh ketidaksukaan pada beberapa hal, seperti kuas cat dan palet warna yang selalu menjadi aset nomor 1 bagi sang suami. Maka ketika suaminya meminta dia agar duduk sebagai model untuk dilukiskan dalam kanvas, gadis itu sebenarnya tidak setuju. Tapi gadis itu adalah seorang yang rendah hati dan menurut saja ketika diminta untuk duduk selama berminggu-minggu di dalam ruangan gelap di dalam menara kecil istana dengan cahaya yang masuk dari atas kepala hanya cukup untuk menyinari kanvas tempat sang pelukis mengoles kuas catnya. Biar begitu, sang pelukis sangat bangga terhadap karya-karya yang ia hasilkan, yang penyelesaiannya memakan waktu berjam-jam dan berhari-hari. Ia adalah seniman yang penuh hasrat, liar, dengan suasana hati yang berubah-ubah, yang dapat dengan mudah hilang dalam semangat artistiknya sendiri, hingga ia tidak sadar bahwa cahaya redup yang menyelimuti ruangan itu membuat kondisi tubuh istrinya menjadi tidak sehat dan meredupkan semangat sang istri. Meski gadis belia itu terus duduk di sana dan menunggu cinta sang suami. Ia terus mengulas senyum di wajahnya tanpa pernah sekalipun mengeluh, karena dia sadar bahwa suaminya sangat serius terhadap profesinya sebagai seniman, dan karena itu sang suami dihargai oleh banyak pengagum karyanya. Sang pelukis menghabiskan waktu dari malam sampai pagi sampai malam lagi, dan begitu seterusnya untuk menggambarkan cinta sang istri yang terlukis jelas di wajah gadis belia itu. Walau kondisi tubuh sang istri tidak kian membaik, mereka yang diundang untuk melihat kemajuan lukisan tersebut pun condong tercengang dan mengakui kehebatan sang pelukis dalam menggambarkan sosok istrinya dengan sempurna, yang tentunya hanya mungkin dilakukan dengan rasa cinta tiada tara. Tapi ketika lukisan itu nyaris selesai, tidak ada seorang pun yang dibolehkan memasuki ruangan yang dihuni sang pelukis dan istrinya, karena sang pelukis sedang bersemangat dalam kerjanya, jarang sekali melihat ke arah lain kecuali ke arah permukaan kanvas. Ia bahkan tidak menoleh ke arah istrinya. Ia juga tak sadar bahwa tinta yang ia oleskan di atas kanvas telah ia ambil dari pipi sang istri yang duduk setia menemaninya. Minggu dan bulan telah berlalu, dan lukisan itu sebagian besar telah rampung. Sang pelukis hanya tinggal mengoleskan kuas catnya 1-2 kali di bagian mulut dan mata. Melihat hal itu, sang istri mendadak menemukan semangatnya yang dulu, dan matanya berkilau gembira. Lalu, sang pelukis mengoleskan kuasnya di atas kanvas, menambahkan tinta terakhir, dan untuk sesaat,
Ia berdiri menghadap mahakaryanya yang indah luar biasa dengan bangga. Kemudian, di saat berikutnya, dengan pandangan masih terpaku pada lukisan itu, sang pelukis mendadak pucat, lalu berteriak lantang. Lukisan ini adalah kehidupan. Sebelum memutar tubuh untuk memandang istrinya, dia sudah mati.